Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua Bapak Ibu dan teman-teman. Perkenalkan sebelumnya, saya Kadek Ria Kusumayanti, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Angkatan 1. Di sini saya akan menyampaikan tutorial terkait rekonsiliasi keuangan pada aplikasi e-Rekon. Sebelum melanjutkan ke penjelasan inti, saya akan terlebih dahulu mereview tentang materi rekonsiliasi keuangan. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dalam beberapa sistem. Biasanya rekonsiliasi ini dilakukan sebelum laporan keuangan ini disampaikan kepada unit akuntansi di atasnya, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya perbedaan pencatatan yang akan berdampak kepada menurunnya validitas dan juga akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Rekonsiliasi ini dilakukan pada aplikasi berbasis website, yaitu aplikasi e-Rekon. Biasanya pelaksanaan rekonsiliasi ini dilakukan setiap bulan dengan berdasarkan pada data laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi Saiba. Nah, sebelum melakukan rekonsiliasi, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pastikan terlebih dahulu bahwa data yang telah diterima dari aplikasi Saiba sudah lengkap, yaitu mencangkup data seluruh transaksi dari aplikasi yang telah diinput pada aplikasi SaaS, kemudian mencakup data simak BMN yang terdiri dari data persediaan, aset tetap, dan aset lainnya, kemudian penyusutan dan juga amortisasi. Karena jika ada salah satu transaksi yang belum diregister pada aplikasi Saiba, maka akan berdampak kepada tidak sinkronnya antara data internal instansi dengan data yang akan dikirim ke KPPN, seperti itu. Dalam hal ini, jika Satker tidak melakukan rekonsiliasi ataupun terlambat dalam melakukan rekon sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh KPPN, maka KPPN akan memberikan sanksi administratif berupa pengembalian SPM dan juga penerbitan SP2S. Nah, ini adalah bagan alur proses rekonsiliasi keuangan, bagaimana proses pelaksanaan rekonsiliasi keuangan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan langsung praktekkan bagaimana penggunaan aplikasi e-Rekon dalam proses rekonsiliasi keuangan ini. Pertama-tama, kita login terlebih dahulu pada aplikasi Saiba, masukkan username dan juga password, kemudian login. Nah, sebelum melanjutkan untuk menerima ADK SaaS dan juga BMN, terlebih dahulu kita lakukan backup, agar misalnya ketika ternyata ADK yang kita terima dari SaaS maupun BMN ada kesalahan, kita sudah mempunyai backup dan kemudian kita bisa merestore kembali data yang telah di backup tersebut. Caranya melakukan backup adalah pertama-tama kita klik menu utility, kemudian pilih folder atau posisi di mana kita mau membackup data tersebut, kemudian klik proses, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita keluar saja, akan muncul pernyataan bahwa proses backup telah selesai. Kita keluar. Untuk proses restore ini dilakukan hanya jika terjadi kesalahan dalam penginputan data dan ingin mengembalikan kembali data-data yang sebelumnya. Caranya adalah klik pada menu utility, kemudian pilih restore, lalu pilih file yang telah kita backup tadi. Kemudian klik proses, nanti otomatis data yang sebelumnya itu akan terrestore kembali. Nah, setelah kita mempunyai backup data di periode sebelumnya, kita lanjutkan ke proses penerimaan ADK SaaS. Caranya adalah pertama-tama kita copy terlebih dahulu revisi DIPA. Jadi bagi Satker yang pernah melakukan revisi, ini perlu di copy terlebih dahulu pada aplikasi SaaS. Namun jika pada periode rekonsiliasi tersebut tidak melakukan revisi DIPA, bisa tidak melakukan tahap ini.
Jadi ini adalah tahap jika Satker melakukan revisi DIPA saja. Prosesnya adalah yang pertama, klik menu transaksi, kemudian pilih copy revisi DIPA dari aplikasi SAS. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pastikan di laptop yang sama itu sudah terinstall aplikasi SAS dan juga Saiba. Nah, jika hanya salah satu saja yang terinstall, maka tidak akan bisa terhubung atau terkoneksi. Nah, kita masukkan user dan juga passwordnya. Kemudian klik koneksi. Jadi nanti otomatis akan terhubung antara data dari SAS ke Saiba. Kemudian diisi revisi ke, jadi sudah berapa kali melakukan revisi yang terakhir. Kemudian diisi tanggal dokumen dan tanggal bukunya. Kemudian klik proses, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya adalah lakukan copy SPM dan SP2AD dari aplikasi SAS. Caranya adalah masih ke menu yang sama, yaitu menu transaksi, kemudian klik copy SPM dan SP2AD dari aplikasi SAS. Masukkan kembali user dan juga passwordnya. Jadi sama ya, jadi harus terinstall juga aplikasi SAS untuk mendapatkan data SPM dan SP2AD. Kemudian klik koneksi, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian masukkan tanggal SP2AD yang terakhir diinput pada aplikasi SAS, itu pada periode Agustus. Kemudian klik proses, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita keluar. Selanjutnya kita melakukan penerimaan data atau ADK dari UAKPB atau BMN. Caranya adalah yang pertama kita masuk ke menu utility. Kemudian pilih penerimaan data atau ADK dari UAKPB. Kemudian pilih periode bulannya. Kita pilih bulan Agustus. Kemudian kita pilih lokasi folder ADK yang telah diberikan oleh petugas BMN. Kemudian kita klik terima. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita keluar saja. Selanjutnya setelah ADK kita terima dari aplikasi SAS dan juga SIMAK BMN, kita melakukan posting. Tujuan melakukan posting ini adalah agar ADK yang telah kita terima pada aplikasi SAS dan juga BMN terposting pada aplikasi Saiba ini. Jadi jika tidak melakukan posting, maka tampilan dari laporan keuangannya, misalnya neraca, laporan operasional, dan sebagainya itu akan masih berupa data transaksi pada periode sebelumnya. Nah, jadi cara untuk melakukan posting ini adalah yang pertama masuk ke menu proses, kemudian pilih posting. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih periode posting, yaitu bulan Agustus, lalu klik yes, kemudian proses posting selesai. Lalu kita keluar. Setelah semua ADK kita terima dan juga telah melakukan posting, selanjutnya kita melakukan pengiriman ADK Saiba ke Erecon. Caranya adalah kita masuk ke menu utility, kemudian pilih pengiriman ke Erecon. Nah, kemudian kita pilih centang kumulatif sampai dengan bulan, karena data untuk pengiriman ke Erecon ini datanya itu bersifat kumulatif, bukan per bulan. Kemudian pilih periode bulannya, yaitu bulan Agustus. Kemudian pilih lokasi nantinya ADK ini akan dikirim. Jadi bisa kita tentukan di mana lokasinya, yaitu di IC Saiba KRM. Nanti kita untuk proses pengirimannya bisa cari di folder ini, seperti itu. Kemudian klik proses, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah data terkirim, kita klik selesai. Kemudian kita masuk ke Erecon. Nah, kemudian kita akan mengupload ADK Saiba yang telah kita kirim tadi ke aplikasi Erecon ini. Caranya adalah kita masuk ke menu rekonsiliasi, kemudian pilih periode rekonsiliasi yaitu bulan Agustus, pilih file yang akan dikirim. Jadi pastikan file yang di-upload ini sudah benar ya, dan juga berformat zip.
Jika dalam bentuk format lain maka akan otomatis tertolak oleh sistem. Kemudian kita pilih dan klik kirim. Nah, maka akan muncul tampilan di pojok kanan bawah ini, yaitu ada keterangan data berhasil diupload. Kemudian untuk melakukan monitoring rekonsiliasi dari ADK yang telah kita kirim ke eRecon tadi, kita bisa lihat di menu proses rekon, kemudian klik rekon bulanan. Kemudian tentukan periode rekonsiliasi, yaitu periode bulan Agustus. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi statusnya masih upload ya. Jadi ini berarti masih diproses oleh sistem. Mungkin kita tunggu beberapa saat. Kita bisa keluar terlebih dahulu dan tunggu beberapa saat. Oke, kita coba login kembali apakah statusnya sudah berubah. Ini saya tunggu sampai 1 jam ya tadi. Kita kembali ke menu proses rekon, kemudian rekon bulanan. Status saya sudah menjadi pembentukan Excel Recon, kemudian status BMN, proses data simak BMN. Jadi ini berarti sistem masih membentuk hasil rekonsiliasi. Kemudian untuk proses selanjutnya, biasanya setelah proses pembentukan Excel ini akan muncul status menunggu tanda tangan KPA. Namun sebelum itu kita bisa mengecek monitoring dari rekonsiliasi ini apakah sudah benar atau tidak. Karena sebelum divalidasi oleh KPA, itu kita harus pastikan dulu bahwa data-data yang telah direkonsiliasi ini sudah benar, sudah valid seperti itu. Untuk melakukan monitoringnya, meskipun belum muncul hasil rekonnya, kita bisa mengecek di profil kualitas LK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih periodenya, yaitu bulan Agustus. Kemudian kita search. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi pada profil kualitas LK ini pastikan tidak ada di kolom jumlah ini, tidak ada yang berwarna merah. Coba kita lihat ya, ini masih hijau, berarti masih aman. Kemudian di bagian kelengkapan ini juga masih hijau, masih aman. Kemudian di kolom validitas, nah ini terdapat satu yang berwarna merah, keterangannya adalah pagu minus. Nah ini berarti di satker saya di MTSN 2 Buleleng terdapat belanja yang melebihi pagu. Jadi kenapa bisa ada pagu minus? Karena pada satker kami untuk anggaran di belanja pegawai itu sudah kekurangan anggaran sejak bulan kalau nggak salah bulan Juli. Jadi setelah bulan Juli itu karena belanja pegawai itu kan harus diamparkan setiap bulannya, namun anggaran dari pusat itu belum ada. Jadi setiap bulannya tetap dikeluarkan. Rencananya itu ketika Oktober akan diberikan anggaran oleh pusat kembali. Jadi sementara sampai saat ini pun masih minus ya pagunya. Jadi masih menunggu konfirmasi dari pusat untuk menerima tambahan pagu pada belanja pegawai. Kemudian selain itu masih berwarna hijau ya. Kita coba cek di validitas 2, warnanya hijau semua, jadi aman ya, hanya tinggal pagu minus. Jadi nanti kalau sudah ada anggaran turun dari pusat atau DIPA direvisi, maka akan dilakukan rekonsiliasi ulang lagi pada periode selanjutnya. Kemudian selain di menu profil kualitas LK, untuk melakukan monitoring dapat juga dilihat pada menu monitoring keuangan. Kita lihat apakah ada selisih antara data pada siap dan juga SAI. Ini datanya semua sama ya. Kemudian kita coba cek lagi salah satu di transaksi dalam konfirmasi. Ini juga sama. Kemudian segmen COA. Sama ya. Kemudian kita cek untuk monitoring BMN. Pada menu monitoring BMN, kita cek satu persatu. Kita lihat pada menu rekonsiliasi internal, kita lihat data Saiba dan pada data simak sama. Ini sudah sama ya. Kemudian selanjutnya
pada rekonsiliasi internal saldo awal, datanya juga sama. Kemudian di rekon SP2D BMN akun 53, datanya sama. Untuk rekon GL BMN juga sama, jadi aman ya. Baik, selanjutnya jika sudah mengecek bahwa data dari monitoring keuangan dan juga BMN itu sudah sama semua, itu kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Kemudian setelah semua data sudah sama, kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu melakukan pengecekan pada monitoring rekonsiliasi. Tujuannya adalah untuk melihat apakah status dari SAI itu sudah berubah. Tadi kan sebelumnya statusnya masih pembentukan Excel. Seharusnya setelah itu statusnya menjadi menunggu tanda tangan KPA. Kita masuk ke menu proses rekon, kemudian rekon bulanan. Pastikan bulannya sudah dirubah ke bulan Agustus. Nah, ini sudah berubah ya statusnya menjadi menunggu tanda tangan KPA. Memberitahu kepada KPA bahwa data ini sudah sama dan juga perlu dilakukan verifikasi dan juga tanda tangan, kita bisa mengirimkan pesan kepada KPA. Caranya ini pilih di menu icon pesan ini, kita ketik saja pesan kepada KPA, mohon untuk menandatangani rekonsiliasi seperti itu. Kemudian kita tunggu KPA menandatangani melalui user KPA-nya. Mungkin kalau untuk mempercepat kita bisa langsung sampaikan seperti itu secara langsung kepada KPA. Kemudian kita tunggu beberapa saat agar KPK menandatangani hasil rekon tersebut. Atau kita bisa sampaikan langsung kepada KPA agar segera untuk ditandatangani. Kita bisa keluar dari user untuk menunggunya dan kembali beberapa saat lagi, atau kita coba besok. Dan kita coba buka rekon lagi ya setelah nunggu keesokan harinya. Nah, ini status rekon sudah berubah ya menjadi menunggu tanda tangan Kasivera. Itu berarti KPA sudah melakukan tanda tangan pada usernya. Ini juga ada notifikasi. Coba kita buka notifikasinya. Oke. Lanjutkan ke proses berikutnya. Balas saja pesannya. Jadi pada status menunggu tanda tangan Kasivera ini kita berarti masih menunggu verifikasi atau tanda tangan dari pejabat di KPPN seperti itu. Oke, kita tunggu saja. Oke, kita coba buka lagi apakah statusnya sudah berubah. Seperti biasa kita ke menu proses rekon, kemudian rekon bulanan. Nah, ini statusnya sudah berubah ya menjadi bar siap di-download. Berarti jika status bar sudah siap download, sudah terbit berita acara rekonsiliasi. Kita coba download di icon download ini. Oke, kita klik download. Nah, ini ya. Jadi tadi kan sudah kita download juga Excel-nya. Ini juga kita sudah cek sebelumnya bahwa datanya sama. Kita bisa download barnya. Ini juga download kembali Excel-nya dan juga download zip-nya. Zip-nya ini biasanya itu berupa PDF. Nanti berupa PDF, kemudian ada penjelasan di masing-masing akun apakah data pada siap dan saya sudah sama atau belum. Kemudian kita coba buka pada hasil download Excel-nya. Jadi semua data sudah sama ya, tidak ada perbedaan lagi. Kemudian yang terakhir coba kita buka hasil barnya atau berita acara rekonsiliasi. Nah, ini ya, jadi berita acara rekonsiliasinya yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 bulan September ini sudah melakukan rekonsiliasi dengan data sebagai berikut. Jadi ini adalah data yang sudah sama. Kemudian sudah ada tanda tangan dari Kasivera dan juga KPA Satker. Juga ada penjelasan hasil rekonnya di
berita acara rekonsiliasi tersebut. Baik, demikianlah tutorial penggunaan aplikasi e-Rekon dalam melakukan rekonsiliasi keuangan. Semoga video ini bermanfaat dalam pelaksanaan rekonsiliasi setiap bulannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.